Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku? Perkenalkan, nama saya Alimuddin. Di mana pada pagi hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk SMP Islam kelas 7. Yang dimana pada bab ketiga ini kita akan membahas terkait dengan hakikat sholat dan zikir. Sholat secara bahasa berarti berdoa, sedangkan secara istilah yaitu seluruh perbuatan dan ucapan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sholat fardu 5 waktu hukumnya wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki ataupun perempuan yang sudah baligh. Ketentuan pelaksanaan sholat, syarat wajib sholat itu beragama Islam, kedua berusia sudah mencapai baligh, tiga berakal. Syarat sah sholat, sudah masuk waktu sholat. Yang kedua, suci badan, pakaian, tempat sholat. 3, menutup aurat. 4, menghadap kiblat. Rukun sholat, ketentuan pelaksanaan sholat, berdiri jika mampu, takbiratul ihram. Yang ketiga, membaca surah Al-Fatihah. Yang keempat, rukuk dengan tuma'ninah. Kelima, i'tidal. 6, sujud dengan tuma'ninah. Berikutnya duduk di antara dua sujud dengan tuma'ninah. Selanjutnya duduk akhir pada tasyahud akhir. Kemudian membaca tasyahud akhir. Baca salawat atas Nabi Muhammad SAW. Membaca salam pertama ke kanan. Dan terakhir tertib. Nah, ketentuan pelaksanaan sholat sunnah. Sholat mengangkat kedua tangan saat takbiratul ihram, ruku, bangun dari ruku, atau saat berdiri dari tasyahud akhir. Bersedekap, yaitu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, selanjutnya mengarahkan pandangan ke tempat sujud, kemudian membaca doa iftitah setelah takbiratul ihram, membaca ta'awudz sebelum basmalah, mengeraskan bacaan pada sholat yang termasuk keras, dan melembutkan bacaan pada sholat yang termasuk sir atau lembut. Nah, sunnah di dalam sholat, pertama itu membaca lafaz amin setelah membaca surah Al-Fatihah. Membaca surah setelah membaca Al-Fatihah pada 2 rakaat pertama. Kemudian, sunnah bagi makmum mendengarkan bacaan imam. Selanjutnya membaca takbir ketika turun dan bangkit, selain ketika bangkit dari ruku. Ketika bangkit dari ruku, bacaannya adalah Sami'allahu liman hamid. Ketentuan pelaksanaan sholat, sunnah sholat, ketika i'tidal membaca Rabbana lakal hamd. Itu doa yang pendek. Kalau mau disambung, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Nah, kemudian meletakkan 2 telapak tangan di atas lutut ketika ruku. Selanjutnya membaca tasbih ketika ruku dan sujud. Membaca doa ketika duduk di antara 2 sujud. Duduk iftirash pada semua duduk dalam salat kecuali duduk akhir. Duduk tawarruk, tasyahud akhir di akhir salat. Membaca salam kedua ke kiri. Itu sunnah. Selanjutnya anak-anakku, hal-hal yang membatalkan sholat. Nah, ini perlu kita ketahui juga. Mana yang membatalkan sholat? Nah, yang membatalkan dalam sholat. Yaitu yang pertama, berbicara dengan sengaja. Banyak melakukan gerakan di luar sholat. Berhadas saat melakukan sholat. Menempelnya najis di badan, pakaian, dan tempat sholat. Terbuka aurat. Kemudian mengubah niat, itu juga membatalkan sholat. Kemudian berpaling dari kiblat, misal menghadap ke selain kiblat, itu kita batal. Makan dan minum ketika sholat, tertawa, dan terakhir murtad. Nah, itulah yang membatalkan sholat.
Bagaimana tata cara pelaksanaan sholat? Yang pertama, berdiri tegak menghadap kiblat. Yang pertama adalah niat. Kemudian takbiratul ihram, yakni membaca Allahu Akbar. Ketika tangan angkat, maka dengan kalimat Allahu Akbar. Nah, kemudian berdiri bersedekap sambil membaca doa iftitah. Bagaimana bacaannya? Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Lalu kemudian membaca surah Al-Fatihah. Ini saya rasa anak-anakku semuanya sudah menghafal surah Al-Fatihah. Lalu kemudian membaca salah satu surah atau ayat-ayat Al-Quran. Misal contohnya, begitu selesai membaca Al-Fatihah, lalu kemudian dilanjutkan dengan ayat-ayat Al-Quran yang lain sebelum kita ruku. Kita baca surah Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, lalu kemudian ruku, di mana di dalam ruku itu kita harus membaca tasbih itu 3 kali. Dan bacaan subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi itu 3 kali. Kemudian barulah kita i'tidal. Nah, di mana dalam i'tidal itu kita melafazkan atau membaca sami'allahu liman hamidah dengan doa Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Lalu kemudian anak-anak sujud itu membaca tasbih juga dengan ucapan, dengan bacaan subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi itu 3 kali juga. Nah, duduk di antara 2 sujud itu kita harus membaca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu doa di dalam duduk di antara 2 sujud. Nah, sujud kedua itu kita tetap membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Nah, tasyahud awal itu dengan bacaan at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu tasyahud awal. Nah, lalu kemudian tasyahud akhir itu at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Nah, lalu kemudian salam. Salam ke kanan itu dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi. Bagaimana dengan sholat berjamaah, anakku? Sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Jadi, kalau sholat itu lebih dari 1 orang atau 2 orang, itu namanya sholat berjamaah secara bersama-sama. Dalam sholat berjamaah, 1 orang menjadi imam dan yang lainnya menjadi ma'mum. Dan berjamaah paling sedikit dikerjakan oleh 2 orang. Sholat berjamaah hukumnya sunnah muakkad yang artinya diutamakan untuk dikerjakan. Nah, syarat menjadi imam, yang pertama itu adalah beragama Islam. Yang kedua, baligh dan berakal sehat. Yang ketiga, paham bacaan dan rukun sholat. Yang keempat, tidak sedang menjadi makmum. Yang kelima, seorang laki-laki apabila makmumnya laki-laki dan atau perempuan. Dan yang terakhir, imam boleh perempuan asalkan makmumnya semuanya perempuan. Berniat mengikuti imam, ketahui segala gerakan imam, tempat berdirinya makmum, tidak boleh lebih depan daripada, tidak boleh melambatkan diri sehingga tertinggal dari imam,
lebih dari 2 gerakan sholat. Sholat makmum harus sama dengan imam. Makmum dan imam harus berada di satu tempat. Jika imam melakukan kesalahan, makmum hendaknya mengucapkan subhanallah bagi makmum laki-laki dan bertepuk tangan bagi makmum perempuan. Nah, makmum muafiq, di mana makmum muafiq itu makmum yang sempurna berjamaah dengan imam, yaitu mengikuti jamaah dari rakaat pertama sampai akhir. Sedangkan makmum masbuk, makmum yang tertinggal jika makmum datang terlambat, maka didahulukan dengan niat sebagai makmum dan mengikuti segala gerakan imam, dan selanjutnya kekurangan rakaat makmum disempurnakan setelah imam selesai melaksanakan sholat hingga salam. Hal-hal yang membolehkan tidak sholat berjamaah adalah ada beberapa hal-hal yang tidak membolehkan sholat berjamaah. Yang pertama, dalam keadaan hujan dan angin kencang di malam yang gelap. Selanjutnya, dalam keadaan sangat lapar, haus, dan di hadapannya terdapat hidangan makanan dan minuman. Yang ketiga, dalam keadaan menahan buang air besar dan kecil, sedangkan waktu sholat masih panjang untuk sholat. Selanjutnya, sakit yang membuatnya sulit untuk sholat berjamaah. Kemudian merawat orang yang sakit, menjaga orang yang sedang sekarat agar bisa diketahui kematiannya. Dan yang terakhir, perjalanan ke masjid tidak aman karena jiwa dan hartanya terancam. Tata cara sholat berjamaah. Sholat berjamaah diawali dengan azan dan iqamah. Barisan sholat di belakang imam diisi oleh jamaah laki-laki, sementara jamaah perempuan berada di belakangnya. Kemudian imam harus mengatur shaf atau barisan makmum supaya lurus dan rapat. Makmum wajib berniat menjadi makmum pada imam. Dan yang terakhir, makmum harus mengikuti gerakan imam dan tidak boleh mendahului imam. Lalu kemudian kita berzikir. Nah, zikir artinya mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menyebut namanya. Zikir dapat dilakukan kapan saja, kecuali sedang buang air kecil dan buang air besar. Dengan berzikir, hati kita akan menjadi tenang. Ala bi dzikrillahi tatma'in. Bacaan zikir setelah sholat itu membaca istighfar 3 kali dengan ucapan astaghfirullahalazim. Dilanjutkan dengan baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian baca ayat-ayat yang lain, Al-Fatihah, surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Baca surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Lalu kemudian baca ayat kursi dengan bacaan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bacaan zikir. Nah, lalu kemudian membaca tasbih 33 kali dengan ucapan subhanallah, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, manfaat menunaikan salat itu ada beberapa manfaat. Yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua, sebagai bukti rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dapat memancing rezeki. Keempat, menjadi obat kesedihan. Kelima, melatih kedisiplinan. Nah, mendidik manusia menjadi bersih. Dan yang terakhir, memperkokoh rasa persaudaraan antar muslim. Dapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mensucikan, memuji, mengagungkan, dan mengisahkan Allah Subhanahu wa taala. Disiplin dalam segala hal, santun dalam ucapan dan perbuatan, dijamin masuk surga dan terhindar dari api neraka.
anak-anakku, hanya itu yang dapat Guru sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.